warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza lahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri alumni Ramadan 1445 Hijriah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tepat di pagi hari ini, di menit ini, di detik ini, di antara sekian hamba Allah, makhluk yang bertebaran di muka bumi ini, ternyata kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk hadir di momentum Idul Fitri yang disebut oleh Nabi dalam hadis kursi, dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh dua imam yang sangat besar dalam ilmu hadis, dalam ulama hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Sungguh bagi orang yang telah puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarihi. Kebahagiaan pertama, kata Nabi, kebahagiaan ketika sampai pada waktu berbukanya atau pada
waktu fitrinya, yaitu waktu berbukanya. Kemudian wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua yaitu kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya atau ketika dia bertemu dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis dengan kualitas yang sahih, yang disebutkan bahkan dalam salah satu hadis qudsi. Kita tahu sebagai hari ini, kata Nabi, hari ini kita dalam hari yang berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin, kalau ada manusia atau teman kita, kerabat kita menyebut kita bahagia hari ini, kita boleh menolaknya, karena boleh jadi barangkali orang lain itu tidak merasakan hal yang sama. Dia tidak melihat kita bahagia hari ini. Itulah penilaian manusia. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini Allah menyebut kita sebagai orang yang bahagia, Nabi menyebut kita sebagai orang yang bahagia, lantas bagaimana kita bisa mengelaknya atau menolaknya? Ya, maka berbahagialah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, bahkan sampai detik ini juga masih dalam kesibukannya, ternyata kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bahagia di hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun hadirin, penilaian makhluk atau manusia dengan penilaian Khaliq atau penilaian Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda. Bahagia menurut manusia itu belum tentu benar sebagai nilai bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahagia sama juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi, bahagia tentu juga sama dengan bahagia menurut kita atau menurut manusia biasa sebagai satu nilai kebahagiaan. Maka dari itu hari ini kita akan turunkan, kita akan mengetahui setidaknya ada 3 ciri orang yang bahagia di hari ini, ya, untuk mengiringi Idul Fitri ini, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tadi. Insya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita termasuk di dalamnya. Dan dari ketiga hal inilah kemudian kita bisa melihat apakah, mohon maaf, benar-benar semua yang hadir di tempat ini, yang hadir dalam momentum Idul Fitri ini, apakah semuanya disebut bahagia atau termasuk dalam kualitas hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Atau jangan-jangan kita yang hadir hari ini, ya, yang mengenakan pakaian terbaik kita, kemudian, ya, yang berbahagia menikmati makanan-makanan yang lezat tentunya hari ini yang kita sediakan, hanya nampak kebahagiaan dari senyumnya saja, hanya nampak kebahagiaan dari sikapnya saja. Tapi mohon maaf, mungkin tidak termasuk bahagia yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, ciri yang pertama, Nabi menyebutkan kalimat bahagia dalam hadis ini yang melekatkan kepada kata fitri, namun menyandingkannya dengan kata shaim. Kalimat hadisnya, ya, kata-kata yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, lis-shaimi farhatan. Kebahagiaan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebahagiaan yang melekat pada orang yang pernah puasa, tentu puasa Ramadan pada tahun ini. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatan, ya, dia punya 2 kebahagiaan. Jadi orang yang bahagia di momentum Idul Fitri ini, kata Nabi, adalah orang yang pernah berpuasa. Hadirin,
Tapi ternyata tidak sekedar puasa. Kenapa? Karena kata Nabi ada juga orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya, kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Ya, karena kalimat puasa dalam surah Al-Baqarah, ya, ketika diwajibkan puasa itu, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, sebelum kalimat puasa di sana ada kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata ulama tafsir, ini menggambarkan ini bukan hanya sekedar puasa, tapi bagaimana orang yang berpuasa Ramadan itu dia mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar puasa saja. Tapi puasa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa yang bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di ujung ayatnya la'allakum tattaqun, ya. Ujungnya, tujuan dari berpuasa itu adalah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi meningkat keimanan kita. Jadi kalaupun hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya kita datang dengan senyum, ya, bahagia, ya, dengan pakaian kita, dengan makanan-makanan yang akan kita santap atau yang sudah kita nikmati tadi, ya. Kita hanya bisa senyum dari luarnya saja, tapi saat yang bersamaan pada hari ini iman kita turun kembali, maka kita tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi. Kita tidak termasuk orang yang bahagia hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isyarat yang kedua, ciri orang yang bahagia hari ini, ya, itu terdapat di ujung, ya, surah Al-Baqarah ayat 185, bahwa orang-orang yang bahagia saat Idul Fitri ini kembali dia bisa makan, ya, nyaman dengan pakaiannya, ya. Kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya, supaya setelah tuntas kita melaksanakan ibadah puasa ini, ya, bahagia kita di hari pertama Syawal ini, kita bisa memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebelum kita sholat, ya, tadi atau semalam, ya, ketika diumumkan kita hari ini sudah masuk 1 Syawal, ya, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan hebatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar takbirnya adalah orang yang misalnya saat mengucapkan kalimat takbir itu ada kebahagiaan yang terpancar dalam jiwanya. Karena hari ini hari yang bahagia bukan takbir yang biasa, tapi takbir yang ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita merasakan kebahagiaan dengan takbir itu. Farhatan. Kenapa kita bisa bahagia? Ala ma hadakum. Karena takbir itu kita ucapkan setelah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita selama bulan Ramadan kemarin. Hidayah diberikan oleh Allah selama Ramadan, dan dengan hidayah itulah kita bahagia. Kita ungkapkan dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau yang Maha Agung, Engkau yang Maha Besar, Engkau yang Maha segala, yang memberi hidayah kepada hamba-Mu ya Allah. Hadirin, ya, tidak pernah disebutkan kalimat hidayah dalam Al-Quran itu, ya, kecuali di antara maknanya, nah, perhatikan, adalah petunjuk untuk merubah kita menjadi lebih baik. Bahkan saat Ramadan kemarin, ya, kita dilatih untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik tentunya hari ini. Bukankah saat Ramadan Nabi pernah mengatakan, yang makna hadisnya, kalau ada yang mencaci kamu, ada yang mengejek, ada yang memusuhi, ada yang mengadu domba, tidak usah dibalas,
balas dengan kebaikan. Katakan, saya sedang berpuasa. Inilah ya, ciri orang yang berpuasa. Jadi kita bahagia hari ini mengucapkan takbir itu. Kenapa? Karena kita mendapat hidayah selama bulan Ramadan kemarin. Kita sudah tuntaskan ya puasa Ramadan kita. Ya, insya Allah puasa kita, ibadah yang kita laksanakan selama sebulan penuh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ciri yang ketiga, orang yang bahagia pada hari ini, bahagia yang sesungguhnya menurut Allah dan Rasulnya adalah wala'allakum tashkurun. Perhatikan hadirin, orang yang bahagia hari ini adalah orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Idul Fitrinya tentunya setelah dia menuntaskan ibadah puasa. Kita akhiri, apa itu syukur? Ya. Syukur hadirin yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya sekedar setelah kita puasa kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya telah berpuasa. Tidak cukup dengan itu, ya. Tapi cara bersyukur yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menggunakan nikmat yang melekat pada kita itu kepada sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang melekat pada kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mau bersyukur dengan nikmat mata kita. Ya. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan hamba-Mu mata yang bisa melihat. Tapi tidak cukup dengan kalimat alhamdulillah. Lantas bagaimana? Kita gunakanlah mata kita itu untuk melihat yang baik-baik. Jangan untuk melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mau bersyukur dengan nikmat lisan kita. Maka kita gunakanlah lisan kita itu untuk ngomong, untuk berbicara yang baik-baik. Karena kata Nabi, kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik kita diam. Ya. Wahai saudaraku, ya, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah, yang hari ini merupakan seorang anak, kita semua seorang anak, yang masih ada orang tuanya bahkan hari ini, maka buktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan dibantah. Rawat mereka. Ya. Kalau mereka sudah tua, ya, sudah sakit-sakitan, rawat. Karena disitulah surga kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini, ya, berposisi sebagai seorang suami yang masih ada istrinya, maka tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Dengan cara merawatnya dengan baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kepada seluruh orang tua yang sudah dititipi anak, yang sudah memiliki anak, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kita buktikan, ya. Mari sama-sama kita didik anak kita jaga anak-anak kita, ya. Tentunya kita ajari mereka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi kita yang dititipi harta, bagi kita yang dititipi kekuasaan, bagi kita yang dititipi pengetahuan atau ilmu pengetahuan, titipan tenaga, dan apapun yang dititipkan Allah kepada kita, mari kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita bisa menggunakan semua titipan-titipan Allah itu dengan hal-hal yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah
أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat sidang jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, menutup khutbah ini, mari kita lihat apakah setelah Ramadan yang telah kita tunaikan, ya, 29 hari kita telah berpuasa, apakah kita sudah mendapatkan 3 ciri ini? Kalau belum kita dapati sampai hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bertekad untuk merubah diri kita mulai hari ini. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita bisa meningkatkan amal soleh kita setelah Ramadan ini, ya. Tunjukkan kepada Allah bahwa hari ini kita bisa menjadi lebih baik, ya, berubah. Kalau selama ini kita belum dekat, maka kita tingkatkan. Hari ini kita bertekad untuk bisa lebih dekat kepada Allah, dan kita tunjukkan tentunya kepada Allah bahwa hari ini semua nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita mampu gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tekad kita itu, ya, akan kita bawa menjadi kebahagiaan yang baru ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbik, kebahagiaan yang hakiki ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kami memohon kepada-Mu ya Rabb di hari ini, ya arhamar rahimin, jika ada satu hamba-Mu, siapapun dia ya Allah, yang datang ke masjid ini membawa lumuran dosa, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah ya arhamar rahimin. Duhai Allah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan dalam hidupnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau tenangkan keadaan hatinya. Duhai Allah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, di pekerjaannya, di kehidupan masyarakatnya, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau mudahkan segala urusannya. Duhai Allah, kami memohon kepada-Mu ya Rabb, dengan Ramadan yang telah kami lewati, yang telah kami tunaikan, jadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan bagi kami di hari ini ya Allah. Perbaiki keadaan kami sehingga bisa lebih mendekat kepada-Mu ya Allah. Duhai Allah, jika ada satu orang pun di tempat ini yang pernah jauh dari-Mu, pernah meninggalkan sholat, pernah berbuat onar dalam kehidupannya, sering larut dalam maksiat ya Allah, maka mohon ya Allah, lembutkan hatinya untuk berubah, sentuh hatinya ya Allah untuk bertobat kepada-Mu.
sebelum Engkau wafatkan dia. Mohon terima tobatnya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.